bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Halo guys, perkenalkan nama saya Cahaya Natalia dan teman saya Alvin Sabra. sekarang kita mau bikin vlog bahasa Indonesia. Kalian pasti tidak asing kan kita ada di mana? Kita sekarang berada di museum di makam Bung Karno Jalan PR Soekarno nomor 125. Di Museum Bung Karno terdapat beberapa koleksi peninggalan IR Soekarno, yaitu jam tangan yang dipakai beliau, tinta dan bolpen yang beliau pakai, parfum yang disukai beliau, baju beliau, kacamata dan kopiah, dan kemeja beliau. Dan di situ terdapat miniatur makam Bung Karno. Dan di museum ini terdapat foto-foto bersejarah, dan di museum ini terdapat senjata keris dan gong. Dan di Museum Makam Bung Karno terdapat uang-uang pada zaman dahulu kala. Selain benda-benda bersejarah, di Museum Bung Karno juga terdapat buku-buku yang menceritakan tentang IR Soekarno. Selain benda-benda bersejarah, di Museum Bung Karno terdapat koper yang IR Soekarno pakai. Di sini juga terdapat miniatur-miniatur rumah di berbagai daerah. Di sini terdapat beberapa komputer yang berisi tentang biografi dari Insinyur Soekarno. Di dalam perpustakaan ini juga terdapat patung Garuda.
Dan kita masih belum tahu kapan sih Museum Makam Bung Karno ini dibuat, dan kita mau tanya-tanya. Saya Pak Kofi dari Perpustakaan Pertama di Universitas Bandung. Saya mau tanya, siapa yang punya ide untuk mendirikan museum? Perpustakaan ya. Perpustakaan Pertama itu dulu yang itu awalnya Pak Jarod Saiful Hidayat, beliau wali kota Blitar periode 2000 sampai 2010. Itu untuk mendirikan namanya. Kapan didirikan perpustakaan? Kalau pendiriannya sendiri di awalnya sudah mulai tahun 2000, tapi mulai peletakan batu pertamanya tahun 2003, tanggal 2 Agustus, peresmiannya tanggal 3 Juli tahun 2005. Kenapa didirikan perpustakaan? Ceritanya dulu Pak Jarod itu berkunjung ke Vietnam. Di sana beliau ada mau semacam memorabilianya Ho Chi Minh, bapak pendiri Vietnam. Beliau punya keinginan juga kenapa di Indonesia karena di Blitar tidak ada makam yang Bung. Jadi beliau punya ide agar orang yang datang ke Blitar khususnya berziarah ke makam Bung Karno itu tidak hanya tahu tentang makam, tapi juga tahu tentang ide gagasan dan pemikiran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan perpustakaan dan dulu pendirian awalnya seperti itu. Artinya beliau mencoba mengkomunikasikan keinginannya sebagai stakeholder. Alhamdulillah kalian bersambut. Jadi ada yang nyumbang tanah atau wakaf namanya Pak Murah Harjo itu, tanah di depan makam. Kemudian dari dinas PU yang kemudian membantu untuk pendirian perpustakaan nasional RI yang membantu juga untuk koleksi-koleksinya dan pengelolaan juga. Akhirnya ya itu proses yang lama itu bisa dari ide tahun 2000-an hingga akhirnya disebutkan tanggal 3 Juli. Intinya agar orang yang datang ke Blitar tidak hanya tahu makam, tapi juga ide gagasan. Kalau kedepannya kita istilahnya untuk agar orang tetap datang ke sini dan istilahnya mereka bisa semakin terpatut belajar tentang Bung Karno, kita juga mempromosikan kegiatan tentang perpustakaan melalui media sosial, melalui pameran dan sebagainya. Selain itu juga melengkapi koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi harapan tidak masuk di sini, karena kreatif yang kita. Saya mau tanya, biasanya orang ke sini tujuannya untuk apa? Banyak ya. Kalau di perpustakaan ada yang penelitian, ya, kemudian ada yang kayak mengerjakan tugas dengan pendidikan, kemudian ada yang mencari informasi secara umum, ada juga yang rekreasi. Jadi kebetulan kita kan satu kompleks sama makam, jadi lama yang satu tujuan wisata kita itu dan kita orang sini baik di akhir pekan, di akhir biasa seperti sekarang ini atau ya, sama-sama. Mohon maaf kalau banyak tempat. Makasih Mas. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Makam Bung Karno ini juga terdapat monumen-monumen, gambar-gambar di dinding seperti ini ya teman-teman. Di Makam Bung Karno tidak hanya benda-benda bersejarah, di Makam Bung Karno juga ada yang berjualan aksesoris untuk oleh-oleh. Kita sekarang mau menuju Gong Perdamaian guys. Di tempat ini juga terdapat gong yang sangat besar dan terdapat stiker-stiker negara-negara lain. Dan nama gongnya itu adalah Gong Perdamaian. Selanjutnya kita akan pergi ke panggung tempat untuk pertunjukan kolosal.
Panggung ini biasa digunakan untuk menampilkan pertunjukan kolosal. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.